Lu main Bleach Soul Resonance tapi progresnya ngerasa lambat, cheat cepet habis, karakter banyak tapi nggak sakit, resource entah kemana. Bisa jadi lu ngelakuin kesalahan yang sama kayak 90% player pemula. Di video kali ini gua bakal bongkar 9 kesalahan fatal pemula di Bleach Soul Resonance. Kesalahan yang kelihatan sepele tapi efeknya bikin akun lu stagnan parah. Kalau lu masih pemula atau bahkan udah main tapi ngerasa nggak maju-maju, wajib nonton sampai habis. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue di Bakpoel Channel. Di video kali ini gue akan bermain Bleach Soul Resonance, tempat dimana bocoran BSR digeluti sampai akar-akarnya dan info event dibawain pakai gaya receh tapi nempel di otak. Sebelum mulai, pastikan kalian sudah subscribe biar gak ketinggalan update terbaru seputar Bleach Soul Resonance. Let's go, kita mulai pembahasannya cuy. Oke, tapi sebelum masuk ke videonya, buat lu yang lagi main Bleach Soul Resonance dan lagi nyari tempat top up, langsung aja ke makistore.id, website resmi top up game yang murah, amanah, dan prosesnya cepet. Lu tinggal login ke webnya, pilih game Bleach Soul Resonance, tinggal top up, beres. Link webnya gua taruh di deskripsi video, dan jangan lupa masukin kode promo Makistore X Bleach biar lu dapat diskon tambahan. Hehehe, udah murah, makin murah lagi. Tunggu apa lagi? Gaskan cuy. Oke, yang pertama, mengabaikan side mission atau adventure. Ini adalah side story dari story utama. Ya emang story ada story lain kayak mode hard sama ekstrim, yang dimana rewardnya cuma ada koridor key sama jet doang. Udah basi lah ya. Nah di sini rewardnya lumayan ya. Kalau jetnya ya dikit lah ya. Setiap stage cuma dapat 20 jet. Tapi yang paling wah rewardnya di sini itu bisa dapat bone karakter cuy. Jadi ini adalah tempat buat farming bone selain di deploy ya. Kalau di deploy kan hoki-hokian. Nah kalau di misi adventure ini sudah pasti dijamin dapat bone karakternya. Oke, selanjutnya nomor 2, berlebihan build karakter. Ya, gua nggak salahin juga ke player ini game. Emang kikir di resource upgrade sama stamina. Jadi saran gua pribadi, jangan semua karakter di build. Usahain build karakter yang emang dibutuhin aja. Misalkan di kebanyakan konten, mau itu di adventure story, event Aizen saat ini, itu diharuskan memakai 2 tim untuk main. Nah gua saranin lu build tim yang sedang dibutuhin aja. Kalau buat meta sekarang yang lagi OP itu tim spirit dan slash, build aja. Apalagi support Urahara itu universal sifatnya, jadi enak juga buat main di mana aja. Terus karakter baru Aizen juga. Nah kedua karakter itu wajib lu build all in, karena ini karakter universal jangka panjang ya. Sisanya lu bisa build Toshiro sama Ichigo Bankai buat DPS utama. Sisanya untuk sub DPS sama support bisa build Byakuya dan Hinamori. Atau kalau mau main konten Frenzy Fish, jika itu diharuskan pakai tim Pierce atau Smash, bisa aja build dikit-dikit. Gak perlu semua karakter di build all in, sebisanya aja. Karena nanti bakal ada karakter baru DPS yang lebih oke di tipe Pierce. Oke, selanjutnya nomor 3, mengabaikan konten challenge dan weekly content. Nah ini dia yang mungkin sering dilewatin player mageran. Ini konten penting aslinya. Di sini ada 4 konten yang wajib diselesaikan, mulai dari Frenzy Fish, Trial Tower, Co-op Campaign, dan lain-lain. Rewardnya juga lumayan, apalagi yang konten global. Kalau bisa masuk top rank, gak hanya jade sama material lain yang bakal lu dapetin, tapi juga title limited eksklusif. Lumayan kan buat flexing dikit-dikit. Lumayan juga bisa dapat material koban buat beli item Star Nexus. Oke, nomor 4, boros startup. Nah ini dia, pasti dari kalian gak terlalu paham buat ini. Jadi ini adalah item Star Nexus yang dimana item ini limit banget. Cuma bisa dibeli di shop pakai koban, yang bisa didapetin dari konten challenge sama weekly content. Nah item Star Nexus ini cuma bisa dibeli 30 biji per minggu, pakai material koban yang gratisan. Bisa sih beli pakai jade, tapi kayak sayang banget kan. Nah buat lu yang pengen pakai item ini, pastikan substats dari skill lu udah bagus atau cocok sama karakternya dulu. Baru deh lu putusin buat up ke bintang 6 atau level 30. Jangan asal upgrade aja, sayang Star Nexusnya cuy. Jadi fungsi item ini untuk up shield ke bintang 6 dan level 30 ya. Oke, selanjutnya nomor 5, takut banget startup.
Nah, masih berhubungan item Star Nexus nih. Tadi kan yang gegabah pakai item ini, sekarang ini yang takut banget pakai Star Nexus. Kalau dirasa statsnya udah oke, misal ada GTM, GTR, ama attack persen, udah langsung aja upgrade ke bintang 6 atau level 30. Lu mau cari sebagus apa nggak bakal bisa, karena ini yang paling bagus. Untuk seal 1, 2, dan 3 beda-beda ya. Untuk seal 1 biasanya yang paling gampang dapetin substat, CTM, CTR, sama attack persen. Nah, untuk seal 2 dan 3 buat pendukung aja. Misal kayak CTM sama attack persen, atau CTR dan attack persen aja. Biasanya di signature weapon karakter udah ada tambahan CTM atau CTR untuk karakter DPS. Oke, selanjutnya nomor 6, salah pemakaian Koban. Nah, sekarang salah pemakaian Koban. Kan di shop exchange Koban ada banyak item kan. Pastinya kan nggak tahu fungsi dari item Nexus itu buat apa. Nah, kalian malah exchange ke tiket gacha atau item upgrade lainnya. Itu sudah pasti. Nah, saran gua ambil dulu itu Star Nexus 30 biji. Baru lu bisa exchange item lainnya. Karena cuma bisa di exchange 30 biji per minggu. Sayang kalau nggak diambil. Pastinya bakal berguna banget tuh. Gua yakin itemnya. Oke, selanjutnya nomor 7, Boros Jet untuk beli stamina. Nah, ini juga kan biasanya per hari kita dikasih 120 stamina gratis dari shop plus dari spiritual power. Nah, saran gua beli stamina pakai jet itu boleh-boleh aja kalau mepet banget kondisinya. Tapi 2 kali aja kalau kondisinya mepet. Kalau nggak mepet banget, mending 1 kali aja. Itu sudah cukup. Karena jet di sini buat gacha lebih worth it. Apalagi durasi bener yang nggak terlalu lama kata gua. Oke, selanjutnya nomor 8, boros jet untuk beli koridor key. Nah, ini juga sih cuy. Pastinya kalian kesulitan nyari core stem buat karakter baru kayak Toshiro dan Aizen. Lalu kalian alin tuh di shop exchange Jade ke koridor key semua. Jangan woi, sayang banget. Kalau mau exchange boleh-boleh aja. Asal Jade lu masih banyak plus beli yang harganya 50. Beli sampai 5 kali, itu udah cukup. Nunggu reset aja. Resetnya per minggu. Tapi itu exchange pas kondisinya mepet aja ya. Kalau enggak usah banget. Apalagi kalau udah dapat core stem yang dipengen atau karakter baru. Emang sih rate buat dapetinnya kecil banget. Tunggu aja seminggu sekali bakal dikasih 5 koridor key gratis. Plus bisa main di Battle Rewind 4 kali dikasih 4 koridor key gratis. Tinggal beli 1 di shop jadi 10 koridor key. Itu udah cukup banget menurut gua. Tapi kalau mau beli lagi nggak masalah kalau mepet banget kondisinya. Oke, terakhir nomor 9, mengabaikan double drop setiap hari. Nah, ini fitur yang baru banget, ada di update 1.1 ya. Nah, ini jangan diabaikan plus jangan asal pakai ini double drop. Lu pakai 5 kali sehari buat farming material yang dibutuhin. Misal, lu masih butuh duit hari ini. Nah, farming aja tuh duit hari ini. Besok butuh material upgrade level karakter. Nah, farming di sana. Jadi jangan asal pencet aja pakai double drop ini. Jadi harus dipakai pas bener-bener dibutuhin aja. Karena ini sifatnya auto kepake, nggak bisa milih cuy. Oke, kalau video ini ngebantu lu, jangan pelit pencet like, subscribe juga biar gak ketinggalan update Bleach Soul Resonance. Komen juga kesalahan mana yang paling sering lu lakuin. Ingat, BSR itu bukan soal hoki doang, tapi soal cara main dan manajemen resource. Semoga setelah nonton ini akun lu makin kebut, karakter makin sakit, dan Jade gak bocor lagi. Oke, untuk videonya cuma itu aja. Thanks banget yang udah nonton, dan seperti biasa, peace out. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.